mohon maaf mengganggu waktunya. Tidak mengganggu. Kami di sini ingin mewawancarai tentang pernikahan atau apakah bersedia. Bersedia. Baik, pertanyaan satu. Siap. Menurut Bapak, Ya. apa makna pernikahan dalam Islam dan mengapa pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral? Terima kasih, pertanyaan sangat bagus ya dari kelompok berapa ini? Kelompok sekian. Untuk pertanyaan yang pertama, perihal pernikahan. Pernikahan ini adalah sesuatu yang sangat sakral di agama Islam. Terkhususnya di agama kita ini ada yang disebut dengan usuluddin atau hukum agama. Di antaranya yaitu menjaga kasih. Kenapa pernikahan sangat begitu diharuskan dalam umat Muhammad, khususnya umat akhir zaman sekarang? Dikarenakan salah satu syariat pernikahan ini adalah tujuannya untuk memperbanyak keturunan, memperbanyak umat penerus agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Seperti itu. Bagaimana sekarang umat bisa terstruktur, bisa tersusun rapi, gitu kan? Tiada lain solusinya yaitu pernikahan. Makanya pernikahan itu sangat sakral, sangat harus bagi umat kita untuk meneruskan perjuangan agama kita. Seperti itu. Dan menyempurnakan agama untuk menahan kita bagaimana seorang muslim dan muslimah menjaga hawa nafsunya agar lebih sempurna beribadah. Seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana pendapat Bapak tentang konsep hibah dalam Islam dibandingkan dengan budaya pacaran yang banyak terjadi saat ini? Bagus. Hibah dan pacaran itu adalah dua hal yang berbeda, tapi dimaknai hampir sama oleh kalangan awam. Kalangan awam itu yang pengetahuan. Pacaran itu adalah istilah kita. Kalau hikmah itu salah satu aturan pintu pertama memasuki jenjang pernikahan. Sangat penting hikmah ini adalah untuk mengenal satu sama lain sebelum melaju ke jenjang berikutnya, yaitu pernikahan. Banyak rumah tangga pernikahan yang gagal karena tidak saling mengenal, tidak adanya pengertian karena baru kenal langsung pernikahan. Makanya hikmah ini sangat penting, khusus bagi gadis, bagi perawan. Kalau untuk janda malah sejarah hikmah, tapi kalau untuk pengertian untuk gadis yang baru pertama kali melaksanakan pernikahan, penting hikmah itu agar kita mengerti bagaimana kondisi pasangan kita, kondisi psikologisnya, kondisi ekonominya, dan lain sebagainya. Ketika melanjutkan ke jenjang pernikahan, kita sudah mengerti, oh kemarin kita sudah berkomitmen untuk saling menerima satu sama lain. Seperti itu. Kalau pacaran itu istilah kita lah yang dimanipulasi untuk menyalurkan pergaulan yang tidak baik, yang bebas. Jangan ya, Bapak ada lagunya ini, banyak. Baik, untuk pertanyaan nomor 3, yaitu dalam kondisi seperti apa hukum pernikahan bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, atau bahkan haram? Sunnah, wajib, makruh, haram. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum Islam itu fikih, itu hukum Islam yang fikih itu bisa berubah sesuai dengan kondisi dan zaman. Zaman berubah, kondisi berubah, hukum pun bisa berubah. Pernikahan itu notabene sunnah ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi bisa berubah menjadi wajib, haram, dan tergantung kondisi psikologisnya. Bisa jadi wajib kalaulah seorang wanita atau laki-laki dewasa yang sudah tidak bisa menahan untuk menyalurkan hawa nafsunya, yang bisa mendekati atau bisa terjerumus kepada perzinahan, maka hukumnya wajib sekalipun dia belum siap dalam perihal ekonomi, ilmu, ataupun perihal psikologis, tapi dia sudah mendekati hal yang haram, wajib hukumnya. Pak bisa kolak ini tapi itu maranan wae ka bumi
hampir zina ngasih kawin itu pada zina kita sekolah teh geus zina itu kawin kita sudah kalaulah seorang muslim sudah siap sudah mampu bapak terus mampu ilmunya sudah siap ekonominya sudah siap psikologis mental sudah siap atau sesudah jadi ganjaran haram apabila ada niat tersembunyi tertentu dari nikah teh aki-aki ke materi paehan beunghar nya apa ya tidak beunghar paehan haram itu haramnya karena bisa lupa. Pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan yang biasanya dihadapi seseorang sebelum memutuskan untuk menikah menurut pandangan Islam? Tantangan kalau berbicara tantangan itu berbicara tentang personal, sedangkan personal setiap orang itu berbeda, pasti berbeda. Tapi dari hal pada umumnya tantangan seseorang yang akan memutuskan berubah statusnya menjadi seorang suami atau seorang istri ke jenjang pernikahan diantaranya yaitu lingkungan itu yang terasa oleh bapak. Jadi lingkungan kita harus memutuskan lingkungan kita yang makanya sulit untuk berkembang atau sulit untuk melanjutkan jenjang yang baik hal yang kita beragama kita harus bisa memutuskan banyak tantangan atau masalah-masalah yang seseorang ingin melanjutkan jenjang pernikahan yang lainnya seperti ada yang ekonomi, ada yang psikologis, ada pula yang keluargaan jadi banyak tapi diantaranya yang bapak rasakan hubungan circle atau hubungan nilai yang hubungan anak baru hubungan dan lain sebagainya. Kalau itu pandangan Islam sendiri yaitu mental kita tentang bukan tapi mental kita untuk menghadapi sudut pandang melanjutkan ke jenjang pernikahan. Jadi ilmu lah kita kurang benang kahasut gitu kan Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bersedia? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon maaf mengganggu waktunya. Dimaafkan. Kami di sini.